فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada jenis-jenis fa'il. Secara umum fa'il terbagi menjadi berapa, Arif? Di surah 2, yaitu zahir dan mudmar. Contoh fa'il yang zahir dengan isim mufrad, indak ya Akbar. Qama Zaidun. Contoh fa'il muannats yang musanna, indak ya Fadil. Fa'il muannats musanna. Qamatil hindani. Tayyib. Contoh fa'il mudzakkar jamak, indak ya Raga. Qama Zaiduna. Tayyib. Contoh fa'il yang alamatnya muqaddar karena ta'adzur, indak ya Mujahid. Qama Musa. Tayyib. Contoh fa'il yang alamatnya muqaddarah karena munasabah, indak ya Hamzah. Qama Gulami. Tayyib. Untuk fa'il yang zahir mudah insyaallah taala. Naam. Dan kaidah pokok diingat, teman. Bahwasanya fi'il tetap mufrad. Fi'il hanya berubah dari sisi apanya, indak ya kisaran? Mudzakkar muannatsnya saja. Baik. Tsaniyan al-fa'ilul mudmar. Yang kedua fa'il yang mudmar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal mudmar 12. Mudmar itu ada 12. Nahwu qaulika, contoh perkataanmu darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Baik, fa'il mudmar yaitu maksudnya fa'il-fa'il yang berupa isim dhamir. Baik. Qala syarih hafizahullah ta'ala dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala anwa'al fa'ilil mudmar. Di sini musannif rahimahullah menyebutkan jenis-jenis fa'il mudmar. Wa annahu 12 dan jumlahnya 12. Wa nahnu nubayyinu laka aqsamahu wa anwa'ah, dan kami akan menjelaskan untukmu jenis-jenisnya dan macam-macamnya. I'lam ballaghakallahu fil ilmi amalak. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan cita-citamu dalam ilmu ini. Annal fa'ilal mudmar yanqasimu ila thalathati aqsam. Ya, bahwasanya fa'il yang berupa isim dhamir itu bisa terbagi menjadi 3 macam. Ya. Dan mudmar itu sendiri, perhatikan, al-mudmaru huwal ismul ladzi utmira. Ya, mudmar yaitu isim yang disembunyikan. Utmira itu kan disembunyikan. Ai ukhfiya. Mana utmira? Ukhfiya, disembunyikan. Terus bagaimana kita tahu? Wa dallat alaihil qara'in, dan menunjukkan atas sesuatu yang disembunyikan ini qarinah. Baik. Qarinahnya apa? Qarinahnya terkadang dengan apa? Dengan mutakallim atau dengan mukhatab atau dengan ghaib. Baik.
Intinya berarti isim-isim yang disembunyikan dan menunjukkan keberadaan isim tersebut qarinah. Qarinah itu tanda-tanda yang menunjukkannya. Wa yanqasimu ila barizin wa mustatir, dan isim-isim dhamir ini terbagi secara umum menjadi dua, yaitu bariz yang nampak, bariz nampak, taib, dhamir dan dia nampak kelihatan bentuk dhamirnya, dan yang mustatir yang tersembunyi, dia tidak nampak tapi apa? Dia ada tersembunyi. Dan nanti yang mustatir terbagi jadi dua lagi, yaitu mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Mustatir yang disembunyikan, yang sifatnya harus, berarti dia harus sembunyi terus, tidak pernah boleh muncul. Ada yang jawazan, maksudnya apa? Boleh sembunyi, boleh nampak. Nah, sekarang perhatikan dulu jenis-jenis dhamir, kan? Al-awwal ma yadullu ala mutakallimin. Yang pertama yang menunjukkan atas mutakallim. Mutakallim itu siapa? Indak ya Sakif? Orang yang berbicara, mutakallim. Wa huwa qismain, dan itu ada dua macam. Al-awwal ma yadullu ala mutakallimin wahid. Yang pertama yang menunjukkan orang yang bicara yang jumlahnya satu. Kalau dalam bahasa kita berarti apa? Indah ya Abdullah. Orang bicara menunjukkan satu. Bentuk isim dhamirnya dalam bahasa kita apa? Saya, aku, gue. Nah, Zaid. Ya, kami, kita. Baik. Ini apa? Orang yang berbicara. Tapi kalau untuk yang satu berarti apa? Saya, aku. Nah, isim dhamir ini kata dalam bahasa kita ungkapannya adalah kata ganti, ya kan? Kalau mutakallim kata ganti orang pertama. Ini dalam tata bahasa Indonesia. Nah, isim dhamir yang menunjukkan mutakallim ini kata ganti orang pertama. Kalau wahid berarti kata ganti orang pertama tunggal. Nahwu ijtahadtu. Ijtahadtu maknanya apa? Indah ya Jabir. Aku telah bersungguh-sungguh. Aku ini kata ganti orang pertama. Terus saya lebih halus lagi. Tayyib. Wa hadza lil mutakallimil wahid. Ini untuk orang yang berbicara tunggal. Sawa'un kana al mutakallimu mudzakkaran am kana muannatsan. Sama saja untuk orang bicara ini tetap pakai ijtahadtu, pakai ta dhamir mutakallim wahdah. Baik itu mudzakkar atau muannats sama. Baik, lalu bagaimana i'rabnya? Ijtahadtu di i'rab tanpa melihat kitab. Indaka Muhammad, tutup kitabnya. Baik. Nah, ijtahad fi'lun madhi mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Watta, demikian cara mengi'rab kalau dhamirnya satu huruf, kawan. Dhamirnya cuma satu huruf, maka antum sebutkan nama hurufnya. Di sini dhamirnya satu huruf atau dua, Raka? Satu saja, itu ta. Walaupun bunyinya tu, ya kan? Antum salah kalau watu, nah tidak boleh, tidak benar. Tapi watta'u, watta'un dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Baik.
Dan kenapa kalau ditanya ijtahadtu fi'il madhinya di sini mabniyun ala as-sukun, antum bisa lihat di situ di catatan kaki litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik wa huwa ta, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Karena dhamir nanti ada dhamir nasab. Ini sekarang kita berbicara dhamir rafa' karena apa? Sebagai fa'il. Karena fa'il senantiasa apa? Senantiasa marfu'. Dhamir rafa' yang berharokat untuk mengeluarkan apa? Yang tidak berharokat. Baik. Nah, kapan saja fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat, maka apa? Maka dia mabni ala sukun. Fata dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Faedah kaidah dalam masalah dhamir, ikhwan. Ilam rahimakallah annahu la yajuzul ityanu bid-dhamiril munfasil ma'a imkanil ityani bid-dhamiril muttasil. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya tidak boleh ya mendatangkan dhamir munfasil bersamaan dengan mungkinnya untuk didatangkan dhamir muttasil. Ini kaidahnya. Karena apa? Dari sisi bersambung dan tidaknya dhamir dengan fi'il ikhwan, taib, atau dengan sesuatu yang dia diidhofahkan kepadanya, ini ada dua jenis, yaitu muttasil yang bersambung langsung dan munfasil yang terpisah. Taib. Nah, kalau masih bisa muttasil maka tidak boleh apa? Didatangkan munfasil. Dhamir munfasil itu ana, nahnu, na'am, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, anti, antuma, antum. Nah, ini dhamir-dhamir munfasil terpisah. Nah, kalau masih bisa didatangkan muttasil maka tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil. Munfasil apa tadi maknanya munfasil? Huzaimah? Yang terpisah. Kalau muttasil bersambung. Kaidahnya gimana tadi? Baik, ahsanta. Tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil selama masih memungkinkan untuk didatangkan dhamir apa raka? Muttasil. Bedanya cuma nun dan ta, harus perhatikan. Fala yuqal ijtahada ana. Boleh. Nah, tidak dikatakan dalam bahasa Arab ijtahada ana. Ingin mengungkapkan aku bersungguh-sungguh, ijtahada ana, enggak boleh. Nah, ma'imkani qauli ijtahadtu, bersama dengan mungkinnya untuk mengucapkan ijtahadtu. Kenapa kok enggak boleh? Sekarang kalau ditanya, kenapa enggak boleh? Antum perhatikan jawabannya. Idzil gharadu min wad'il mutmarati al-ikhtisar. Dikarenakan tujuan peletakan dhamir-dhamir itu untuk meringkas. Ya. Tujuan didatangkan dhamir untuk apa? Dzikri meringkas. Berarti kalau masih bisa ringkas, tidak boleh apa? Diperpanjang, ya kan? Nah, antara muttasil dan munfasil mana yang lebih ringkas? Rehan. Munfasil. Berarti mana yang lebih ringkas? Muttasil dan munfasil, mana yang lebih ringkas, lebih singkat? Muttasil. Makanya kalau masih bisa muttasil tidak boleh munfasil. Illa idza taqaddama dhamir, kecuali apabila dhamirnya mendahului fi'il. Nah ini, kalau dhamir mendahului fi'il, maka mau tak mau dia harus apa? Harus dipisah. Kaqaulillahi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya kawan, kalau tidak dikedepankan apa? Na'buduka wa nasta'inuk. Na'buduka, aku beribadah kepadamu. Tapi ketika dikedepankan dhamir, yang di sini dhamir nasab sebagai maf'ulun bih,
Maka apa? Jadinya harus didatangkan dalam bentuk terpisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma ini domirnya domir apa? Domir nasab. Nanti pembahasannya dalam maf'ulun bih insyaallah ta'ala. Awil hasar, atau untuk membatasi bi illa, dengan illa. Kaqaulihi ta'ala amara alla ta'budu illa iyyah. Tidak bisa illahu, tidak bisa. Illa iyyahu. Allah merintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Awaqa'a mutanawwi'an, atau jatuh untuk tanwi', untuk menganeka-ragamkan. Yukhrijunar rasula wa iyyakum. Nah, karena ini ingin dalam bentuk menganeka-ragamkan, di situ Rasul ingin disebutkan dulu. Asalnya kan bisa misalnya yukhrijunakum, ya kan? Tapi karena ingin tanwi', yukhrijunar rasula wa iyyakum. Tidak bisa wakum, tidak bisa. Au kana al-amilu fihi ma an-nafiyah, atau apabila amil padanya itu adalah ma nafiyah. Ma nafiyah, ma hunna ummahatihim. Ma di sini beramal dengan amalan laisa. Ma hunna ummahatihim. Di sini hunna didatangkan dhamir munfasil. Wa hakana fi darurati syariah, demikian pula pada kedaruratan syair boleh didatangkan munfasil padahal memungkinkan munfasil. Faqauli syair wa ma arina idza ma kunti jaratana alla yujawirana illa kidayyaru. Ini kan sebenarnya apa? Illa ki tidak boleh. Nah, tapi karena darurat syair diperbolehkan di sini. Syahidnya ini faedah tambahan. Nah, lebih cenderung pada apa? Sisi makna antum harus bisa memahami ini. Tapi untuk yang belum paham tidak mengapa. Baik, perhatikan kaidahnya, selama masih bisa dengan dhamir muttasil maka tidak boleh didatangkan dhamir munfasil. Nah, kemudian di sana ada pengecualian di mana penggunaan dhamir munfasil lebih dikedepankan, yaitu apa tadi? Ketika dhamir dikedepankan. Yang kedua, ketika ada hasab dengan illah. Naam. Yang ketiga, ketika untuk tanwi'. Yang keempat, ketika amilnya ma. Dan yang kelima, ketika darurat syi'riyah. Baik. Sekarang kita kembali ke inti dulu aja. Tadi faedah tambahan. Naam. Bagus kalau yang paham. Tapi tidak dicela yang tidak paham, selama masih mau belajar. Ya, yang dicela yang enggak mau belajar. Iya enggak, Kif? Nah, dhamir yang pertama tadi, apa tadi jenis yang pertama dhamirnya? Entah ya Hamzah. Mutakallim, bahasa Indonesianya apa? Kata ganti orang pertama. Ini ada dua jenis, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, ya, yaitu ijtahadtu. Yang kedua atsani ma yadullu ala aktsar min wahid, yang menunjukkan lebih dari satu. Kata ganti orang pertama jamak. Baik. Nahu ijtahadna, kami telah bersungguh-sungguh. Kami ini makna yang resmi atau sesuai EJD, ikhwan. Untuk apa? Untuk ungkapan yang apa? Yang diungkapkan oleh seseorang ketika bicara kepada pihak lain dalam keadaan pihak lain ini tidak masuk. Ini kami. Seperti antum ngomong sama si A, antum ada 3 orang, kemudian kami tadi baru pergi ke pasar. Berarti yang diajak ngomong ikut enggak?
enggak masuk. Adapun kita kan dalam bahasa Arab untuk membedakan kami dan kita itu apa? Harus memperhatikan konteks. Kalau kami yang diajak bicara tidak masuk, tapi kalau kita yang diajak bicara masuk. Ya. Misalnya ini sekarang saya bicara. Nah, kita sekarang sedang belajar jurumiyah, berarti semuanya masuk dalam ungkapan kita. Tapi kalau kalian bicara ke saya, misalnya kami tadi makan rendang misalnya. Berarti saya enggak ikut, ya kan? Saya enggak ikut makan. Ini contohnya. Ini yang resmi. Beda dengan beberapa ungkapan di negeri atau di Indonesia bagian timur. Saya sering, nah misalnya di Sulawesi atau kadang sama anak Ambon, kita. Nah bahasa resminya kan kita ini, nah apa? Ikut semuanya. Kita kalau tempatmu kamu ya kan. Nah sering, nah kita. Oh ya ini saya sama orang Sulawesi, berarti kita itu kamu. Nah, saya. Kita mampir tempat saya Ustaz. Gimana kita mampir tempat saya? Oh, nah antum maksudnya. Ya. Saya. Kita bahasa yang resminya kita adalah apa? Semuanya. Mutakallim, na'am, aksar min wahid. Tapi antum harus bisa membedakan penggunaan dalam bahasa kita ketika menerjemahkan antara kami dan kita. Qala wa yusta'malu hadzal lil mutakallimil wahid al mu'azzam li nafsihi wal muthanna wal jama'. Nah, kata atau dhamir na ini, kalau na di sini dhamirnya ada satu huruf atau dua huruf? Hendak ya Ahmad. Hah? Dihitung. Ada satu huruf atau dua huruf? Nah. Hah? Satu atau dua? Nah, masih fanatik dengan pendapatnya. Satu atau dua Ali? Dua yaitu nun dan alif, man. Ya. Nun dan alif. Alifnya tidak kelihatan. Nun dan alif. Baik. Nah, berarti kalau dua huruf kita ketika mengi'rab nanti apa? Membaca dengan kata na. Tidak nun tapi na. Ijtahadna. Berarti i'rabnya bagaimana? Ijtahada fi'il mudhari'. Ya. Hendak betul? Akbar. Salah apa harusnya? Fi'il madhi. Coba antum i'rab. Tadi yang mengi'rab siapa? Akbar. Aceh. Sekarang Akbar. Ijtahad. Kenapa mabni ala sukun? Nah, sekarang tadi kan sudah dijelaskan sebabnya. Litisalihi. Ulangi. Bin dhamiri raf'in la mahalla lahu minal i'rab. Terus barizun yang lengkap. Na dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Baik, dihafal caranya seperti itu. Wa yusta'malu hadza lil mutakallimil wahid al mu'azzim li nafsihi. Al wahid al mu'azzim li nafsihi. Digunakan dhamirna ini untuk mutakallim, orang yang berbicara satu tapi yang mengagungkan dirinya. Boleh untuk satu tapi apa? Mu'azzim li nafsihi, yang mengagungkan dirinya. Seperti
Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menggunakan dhamirna, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Kami di sini, nahnu di sini yang dimaksud tunggal atau jamak? Hendaknya Abdullah tunggal, yaitu siapa? Allah. Nah, ini tunggal tapi mengagungkan dirinya. Wal musanna juga digunakan untuk dua orang. Dua orang mengatakan dengan nahnu. Tayyib. Wal jamak juga jamak, yaitu dua atau lebih. Nah, pada asalnya. Tapi kalau dalam nahwu ikhwan dibedakan untuk jamak yang 3 ke atas. Adalah secara istilah syar'i aqallul jama' itsnan. Minimal jamak itu 2 sebenarnya. Tapi dalam ilmu nahwu dibedakan dari sisi dhamir, untuk musanna ada khusus, kemudian jamak itu yang 3 ke atas. Jadi harus bisa menempatkan istilah masing-masing cabang ilmu yang kita pakai. Qala wa sawa'un kana al-mutakallimu mudzakkaran am kana muannatsan, sama saja penggunaan dhamirna ini untuk mutakallim yang mudzakkar atau muannats. Jadi kalau kata ganti orang pertama itu hanya ada 2, yaitu yang tunggal dan yang jamak. Nah, ini mudahnya, yaitu ta dan dhamir na kalau yang muttasil. Kalau yang munfasil apa ini? Munfasil untuk jenis ini apa berarti? Hadir ana, nahnu, ana dan nahnu. Yang kedua, ma yadullu ala mukhatabin wa huwa 5 anwa', yang menunjukkan atas mukhatab itu ada 5 jenis. Al-awwal dhamirul mukhatab al-wahid al-mudzakkar nahu darasta. Contohnya yang pertama atau jenis yang pertama yaitu dhamir mukhatab untuk 1 orang mudzakkar. Mukhatab dalam bahasa kita maknanya apa? Yang diajak bicara. Istilahnya dalam tata bahasa Indonesia kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua yang kita ajak bicara. Dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara apa? Mudzakkar dan muannats. Jadi memang kita semenjak dari bahasa suka ikhtilat. Bahasanya ada ikhtilat, jadi pisah laki-laki perempuan. Jadi ya mau tak mau ya memang ikhtilat semuanya jadinya. Kerja ikhtilat, sekolah ikhtilat, karena bahasanya saja dhamirnya tidak dipisah. Tapi lihat Arab itu dari bahasa saja sudah tidak ikhtilat. Mudzakkar punya dhamir sendiri, muannats punya dhamir sendiri. Ini sebenarnya isyarat. Ya, Islam itu memang harus memisahkan dalam banyak hal antara apa? Pencampuran laki-laki dan perempuan, jangan dicampur. Nah, bahasanya saja sudah dibedakan ya. Dhamir untuk mudzakkar sendiri, nahwu darasta. Ini untuk apa? Kata ganti orang kedua tunggal yang laki-laki. Atsani dhamirul mukhatabah al-wahidah al-muannatsah. Dhamir untuk orang yang diajak bicara 1 perempuan. Nahwu darasti. Semuanya dalam bahasa kita maknanya apa? Bapak, kamu telah belajar. Tidak ada kamu kemudian kami ya. Jadi maknanya beda ya kan? Nah, tidak bisa kamu kemudian kalau perempuan jadi kami, tidak. Kamu ya kamu, perempuan. Baik. Asalid dhamirul mukhatabain al-unthayain, al-itsnaini mudzakkaraini. Mukhatabaini al-itsnaini mudzakkaraini kana am muannatsain. Yang ketiga ikhwan, untuk dhamir 2 orang yang diajak bicara mudzakkaraini kana am muannatsain, baik itu untuk laki-laki 2 atau perempuan 2. Ini sama untuk 2 orang ikhwan, ini sama. Nahu darastuma. Baik, ketika 2 orang disamakan dhamirnya yaitu antuma, baik untuk muannats atau mudzakkar. Ar-rabi'
dhamirul mukhatabina li jam'in minadz dzukur. Yang keempat, dhamir untuk yang diajak bicara laki-laki banyak, jamak. Berarti kata ganti orang kedua jamak untuk laki-laki. Contohnya darastum. Kalian telah belajar. Al-khamis dhamirul mukhatabat li jam'in minal inath. Yang kelima, dhamir untuk yang diajak bicara perempuan jamak. Contohnya darastunna. Anda perhatikan di sini ada 5 berarti. Naam, darasta, darasti, darastuma, darastum, darastunna. Nah, pada dhamir-dhamir ini akhwan, hakikat dhamirnya adalah tak. Ketika antum mengirab darasta, watta, dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi. Ketika antum mengirab darastuma, ini juga apa? Taknya dhamirnya, ya, at-ta dhamirun muttasilnya. Kemudian mim dan alif itu apa? Dia punya fungsi sendiri, akhwan. Mim lil imad. Anda bisa lihat catatan kaki nomor 2. Mim lil imad, untuk apa? Untuk sandaran. Untuk apa? Untuk bisa jadi pijakan. Alif dalun alat tasniyah. Alif di sini untuk menunjukkan 2, menunjukkan muannats. Jadi untuk darastuma, tuma ini yang menjadi dhamir mukhatab hakikatnya mana? Sakif, taknya saja. Terus mimnya apa, Iqbal? Mim lil imad. Kemudian alif ini apa? Munah, dal alal musanna. Baik. Demikian pula darastum, hakikatnya ta ini yang dhamirnya, kawan, sedangkan mim untuk lil jama', menunjukkan jama'. Juga darastunna. Darastunna juga demikian. Hakikat dhamirnya adalah taknya saja, sedangkan nun dalun ala jam'il inas, untuk menunjukkan jamak muannats. Baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya harus bisa meng'irab. Antum ingat kaidah ini. Yang ketiga, mayadulu ala ghaib, menunjukkan yang ghaib, yaitu kata ganti orang ketiga. Bukan maksudnya dia makhluk ghaib, tidak kelihatan, kawan. Dia orang ketiga, maksudnya tidak ikut diajak bicara. Yang dibicarakan, kata ganti orang ketiga, dia atau mereka. Dalam bahasa kita cuma ini, dia atau mereka. Mayadulu ala ghaib wa huwa aidan kal mukhatab ala khamsati anwa. Jenisnya itu seperti mukhatab, ada 5 macam. Al awal dhamirul mufrad al ghaib al mudzakkar, dhamir tunggal yang ghaib untuk mudzakkar. Nahwu Umar hafidha darsahu. Umar hafidha darsahu. Baik. Atsani dhamirul mufrada al-muannatsa al-ghaibah. Tapi untuk tadi Umar hafidha darsahu, mana dhamir ghaibnya? Ya, pada hafidha di situ ada apa? Dhamirun mustatir. Untuk dhamir ghaib, ikhwan, untuk yang mufrad mudzakkar ini dia apa? Dia mustatir. Mustatir pada hafidha ini. Hafidha kan antum tidak lihat mana dhamirnya sembunyi di situ. Hafidha fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Huwa kembali ke mana? Ke Umar. Paham? Jadi kalau ditanya Umar hafidha darsah, mana fa'ilnya? Jangan antum jawab Umar, salah. Ya kan? Memang pelakunya yang menghafal pelajaran siapa? Umar. Dari sisi makna lughawi, Umar pelaku perbuatan menghafal. Cuman dari sisi nahwu, fa'ilnya mana? Ali. Dhamir mustatir yang terkandung pada kata apa? Dhamir mustatir yang terkandung pada hafidha, yaitu huwa kembali ke Umar. Nah itu. Baik. Kemudian asani dhamirul mufradah al-muannattsah al-ghaibah, dhamir
untuk yang ghaib, yang tunggal tapi mu'annats. Kata ganti orang ketiga tunggal perempuan. Contoh, Umaymatu hafizat darsaha. Umaymah telah menghafal pelajarannya. Di sini pada fi'il hafizat yang menjadi inti, karena kita sedang membahas fa'il. Hafizat, fa'ilnya mana? Ya, dhamir mustatir yang terkandung pada kata hafizat. Nah, kalau dimunculkan dia adalah hiya. Nah, hiya. Loh, tak ini bukan dhamir toh, bukan. Tak ini sekedar apa? Huruf yang apa? Yang sukun untuk menunjukkan muannats saja. Namanya ta'ut ta'nitsis sakinah, tak yang menunjukkan muannats yang disukun. Sedangkan dhamir yang menjadi fa'il adalah apa? Dhamir mustatir jawazan taqdiruhu hiya. Kembali ke siapa? Mujahid? Hiya pada Umaymah hafizat darsaha, kembali ke siapa? Umaymah. Berarti fa'ilnya mana pada Umaymah hafizat darsaha, Arif? Nah, ini kan. Fa'ilnya mana pada Umaymah hafizat darsaha? Indaknya Dzikri? Dhamir mustatir jawazan atau wujuban? Jawazan. Taqdiruhu? Iya. Kembali yarji ila Umaymah. Baik. Atau kalau antum ditanya seperti itu, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir nam fi hafizat. Dhamir mustatir yang terkandung pada kata hafizat. Baik. Asal dhamirul mutsanna al-ghaibaini mudzakkaraini kana muannatsain. Yang ketiga dhamir untuk mutsanna yang ghaib, baik laki-laki ataupun perempuan dua. Contoh, al-umaran 'allama Muhammadan. Al-umaran, dua orang Umar mengajari Muhammad. 'Allama di situ. Baik. Nah, pada 'allama di sini baru nampak, ikhwan. Tidak mustatir lagi di sini. Kalau untuk ghaib yang musanna dia nampak. Baik. Nah, logikanya ketika sendiri takut sembunyi, ya kan? Kalau sendiri takut sembunyi. Makanya hafizah dan hafizat di situ mustatir. Baik. Sekarang kalau dua berani dia nampak. 'Allama. Ya. Pada fi'il 'allama, 'allama kan mudah, fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Alif di situ dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Ar-rabi' dhamirun jam'il mudzakkar al-ghaibin. Dhamir jamak mudzakkar ghaibin, yang apa? Yang orang ketiga yang enggak hadir. Nah, jadi kata ganti orang ketiga jamak mudzakkar. At-talamidu hafidhu durusahum. Nah, ini banyak para murid telah menghafal pelajaran-pelajaran mereka, maka dhamirnya juga nampak, ikhwan. Hafidhu di sini yang sebagai fa'il mana? Wawu dhamir jamak. Pada hafidhu wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian alif di situ. Nah, ini kita dalam contoh-contoh ini sudah ketemu dua jenis alif. Atau bahkan apa? Tiga jenis alif, kawan. Tiga jenis alif. Sekarang alif di sini apa? Hafidhu, alif di sini untuk apa? Namanya alif apa di sini? Indah ya. Syukran. Namanya apa? Alif fariqah. Ya. Berarti ada berapa alif? 3 alif yang kita lewati di sini baru. Yaitu alif fariqah yang terakhir ini pada hafidhu. Kemudian sebelumnya alif dhamir tasniyah pada apa? 'allama.
Kemudian alif pada antuma. Alif apa namanya tadi? Muhammad Aceh? Alif harfun atau dal ala tasniyah. Taib, alif dal ala tasniyah. Bukan dhamir, dia cuma menunjukkan musanna saja. Beda dengan pada apa? Pada allama, dia memang alifnya sebagai dhamir. Jadi alif dhamir dengan alif yang berupa huruf beda. Alif dhamir itu dia isim. Dia isim. Sedangkan alif pada hafidhu dia huruf saja, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Demikian pula pada antuma, alif di situ huruf saja. Yang terakhir al-khamis dhamirul ghaibat li jam'in minal inath. Dhamir untuk jamak para wanita yang ghaib. Kata ganti orang ketiga jamak muannats. At-talibatu hafizna durusahunna. Pada kata hafizna di sini dhamirnya juga nampak nun dalah ala jam'il inath. Baik. Di sini nun apa? Nunul inath. Nunul inath dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Baik. Ya, berarti untuk dhamir-dhamir yang merupakan fa'il ikhwan, antum perhatikan di sini ada 12 jenis. Dari ke-12 jenis ini yang mustatir berapa? Dari 12 jenis yang mustatir berapa? Dua saja, yaitu pada dhamir mufrad ghaib, mudzakkar dan muannats, seperti contoh hafizah dan hafizat. Sedangkan yang 10 yang tersisa semuanya bariz. Naam, semuanya baris, semuanya berani menampakkan diri. Ya. Ini kalau pada dhamir rafa. Ingat. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Tugasnya karena ini dhamir harus antum menghafal pertama kali. Tasrif fi'il madhi ketika digantikan dengan dhamair. Maka antum persiapkan untuk pertemuan berikutnya beberapa fi'il, sehingga ketika ditanya sudah lancar, enggak perlu mikir lebih 2 detik. Ya, langsung bisa. Antum persiapkan fi'ilnya ta'allamtu atau ta'allama. Fi'ilnya ta'allama. Yang kedua qara'a. Nanti tergantung ditunjuk untuk fi'il apa. Ta'allama, qara'a. Kemudian istaghfara, tabassama. Yang kelima dhahika. Kalian artinya harus tahu, ya. Besok yang tidak lancar, tidak bisa, diapakan Rehan? Sanksinya apa? 1 fi'il salah 5.000. Apa sanksinya Rehan? Minta sanksi apa? Push up. 1 fi'il berapa push up? 1 fi'il dengan dhamirnya salah 1 5 ya. Baik, dihitung saja salahnya nanti. Barakallahu fikum, naktafi bihadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta